mengasihi Engkau, Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami, Bapa. Ini kami bawa hati kami kepadamu, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku mau setia, ku mau mengasihi-Mu, karena ku tahu Kau mengasihiku, Tuhan. Kau buatku menjadi sempurna. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, Engkau cukup bagiku, Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau sempurna, ajaib perbuatan-Mu, Jesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 15. Saya akan bacakan beberapa ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Judul perikopnya, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Lalu kemudian kita langsung ke ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku telah memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Sampai di situ. Saudara, bagian firman Tuhan ini menceritakan ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Jadi memang kita akan menemukan ada banyak perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab. Ada perjanjian Nuh, ada perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud, dan sampai nanti yang kita kenal dengan perjanjian baru, yaitu perjanjian penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagian yang kita baca ini adalah perjanjian Allah dengan Abraham tentang janji akan keturunan Abraham yang akan menjadi berkat untuk banyak bangsa. Saudara, kalau kita lihat ini, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, maka Abraham tanya kepada Tuhan, bagaimanakah dia bisa tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan menggenapkan janji itu. Lalu Tuhan menyuruh dia memotong korban binatang menjadi 2 bagian. Nah, memang di zaman itu setiap orang yang melakukan perjanjian, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian akan melakukan seperti ini, seperti yang kita baca di ayat 9 dan ayat 10 itu, bahwa ketika ada 2 orang yang membuat perjanjian atau kedua belah pihak, mereka akan memotong korban binatang. Korban itu dipotong 2, lalu ditaruh di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian orang yang melakukan perjanjian itu, setelah mereka sepakat dengan perjanjian itu, mereka akan melewati korban binatang itu. Maknanya adalah, jika salah satu melanggar dari perjanjian itu, maka nasib mereka akan sama dengan binatang yang dipotong 2 itu. Jadi maknanya seperti itu. Nah, menarik kalau kita membaca bagian ini terus. Kalau misalnya saudara bisa baca bagian ini sendiri terus, maka kita akan menemukan di ayat yang ke-17 pada pasal 15 ini dikatakan begini, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta seluruh sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Jadi Allah dalam bentuk wujud seperti api melewati potongan-potongan itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa ternyata walaupun perjanjian itu di zaman itu adalah kebiasaan orang, kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, mereka akan melewati korban itu. Tapi ternyata ketika Allah berjanji kepada Abraham tidak melewati potongan itu, dan yang melewati itu hanya Tuhan dalam wujud api yang melewati potongan binatang itu. Sekali lagi, walaupun itu perjanjian, tetapi ternyata Tuhan hanya membuat itu perjanjian itu menjadi perjanjian sepihak. Kenapa? Disinilah kita bisa melihat kemurahan Tuhan, bahwa kalau Tuhan menuntut Abraham juga untuk melewati potongan binatang itu, maka itu juga akan beresiko kepada Abraham. Jadi Tuhan membuat perjanjian ini adalah sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh. Dia bersumpah dengan cara melewati potongan binatang itu, tetapi dia tidak menuntut Abraham untuk melewati potongan binatang itu. Dan Allah hanya membuat perjanjian sepihak. Di sini kita melihat betapa Allah itu bermurah hati. Di dalam janjinya yang besar itu, dia tidak menuntut kepada manusia. Dia mempertaruhkan dirinya sendiri di dalam perjanjian itu, bahwa dia seakan-akan mau berkata bahwa dialah Allah yang pasti ketika berjanji, tanpa menuntut kepada pihak yang dijanjikan itu. Dan bagian ini seharusnya memberikan kita kekuatan yang luar biasa, bahwa kita melihat memang Abraham, sekalipun dia dikatakan bapa orang yang beriman, tapi dia tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan. Ada banyak kekeliruan, kesalahan yang
Abraham buat di dalam sepanjang hidupnya pada bagian-bagian firman Tuhan yang kita bisa pelajari setelah bagian ini. Tetapi nyatanya Allah tidak pernah membatalkan janji-janji itu, dan itu seharusnya memberikan kita sebuah kepastian bahwa Allah yang berjanji memberkati kita, Allah yang berjanji melindungi kita, Allah yang berjanji menyertai kita setiap saat. Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, dan janji itu pasti akan dipenuhi di dalam hidup kita. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan jadi berkat untuk segala bangsa, dan janji itu sudah dipenuhi ketika Mesias datang, lahir, berkorban di kayu salib, menjadi korban penebusan bagi saya dan saudara. Hari ini kita mungkin punya pergumulan masalah, tetapi jangan kehilangan pengharapan. Tetap berharap kepada Tuhan, karena kita tahu ada Tuhan yang setia akan janjinya yang akan terus menolong kita setiap saat. Ada orang yang coba menghitung, dikatakan ada 365 kali perkataan jangan takut di dalam Alkitab, sehingga ada orang-orang yang mencoba mengatakan bahwa karena itu jumlahnya 365, maka berarti setiap hari ada satu kali Allah berkata jangan takut. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya bukan setiap hari satu kali Allah berkata jangan takut, tetapi janji jangan takut yang 365 itu seharusnya kita percayai terjadi dalam hidup kita setiap detik dalam hidup kita, setiap detik dalam langkah hidup kita. Maka marilah tetap berpengharapan, karena Allah yang kita imani, Yesus Kristus yang kita percayai itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu semua karena campur tangan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memulai aktivitas kami. Tuhan yang sertai kami, Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, hal yang tidak kami kehendaki. Biar Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Hamba menyerahkan untuk semua anak-anak-Mu yang akan beraktivitas sepanjang hari ini, yang akan bekerja. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Juga yang mungkin ada dalam masalah pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, biar Tuhan yang memberikan kelegaan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan untuk segala hal yang akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang menjaga kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.